Oke, selamat datang kembali teman-teman yang budiman sekaligus bersahaja, berkaitan dengan hari sebelumnya di mana saya mengerjakan ataupun melaksanakan ujian tengah semester terkait materi tentang kalkulus. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba meresum soal-soal yang sempat saya kerjakan di ujian tersebut. Namun saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa soal yang saya sajikan pada video ini itu tidak benar-benar sama pada soal yang ada di saat saya UTS. Kenapa? Karena yang pertama soalnya tidak dibagikan di luar waktu ujian. Yang kedua, saya lupa lagi soal-soalnya gitu. Namun saya ingin mencoba menyajikan soalnya dengan angka berbeda, tapi untuk konsepnya sama seperti itu. Langsung saja. Yang pertama itu tulis lagi limit X mendekati pi per 3 dari secant X sama dengan, nah teman-teman, mungkin dari kalian semua itu dengan secant itu udah paham apa itu secant, apa itu pi per 3 seperti itu. Namun bagi saya ini terlihat asing teman-teman. Ini pi per 3 itu kayak terlihat asing bagi saya juga secant. Jadi apa yang saya lakukan saat saya ngerjakan, saya lakukan adalah dengan saya ingat bahwa cos X itu, jika kebalikan dari cos X itu 1 per cos X itu akan sama dengan secant X, seperti itu. Atau ini tidak sama dengan deh. Jadi cos X ataupun cosinus X, jika kita dibalikan atau jadi 1 per cos X itu ada sebuah disebutnya ada sebuah alat dari matematika di mana 1 per cos X itu disebut secant X supaya lebih sederhana seperti itu. Nah, saya akan ubah terlebih dahulu. Jadi limit X mendekati pi per 3 jadi 1 per cos X. Nah, ini saya sudah tidak terlalu asing dengan ini seperti itu. Nah, saya juga ingin mencoba si pi per 3 itu kan berapa pi per 3 itu, apakah sudut? Nah, teman-teman, jadi pi itu pi radian disebutnya ya 3 seperti itu. Kita bisa mengubah pi radian per 3 ini menjadi derajat. Mengapa diubah? Ya memang kalau misalkan kalian semua misalkan kalian semua tahu bahwa dari 1 per cos pi per 3 itu berapa, ya tinggal ambil aja. Tapi untuk saya saat saya ngerjain ini, saya coba dulu mengkonversi ini menjadi derajat seperti itu. Bagaimana? Ya dengan memakai perbandingan, di mana kita tahu bahwa 180 derajat itu akan sama dengan pi radian. Maka coret, maka kita dapat 60 derajat seperti ini. Nah, setelah disederhanain maka kita akan terus ulang. Limit X mendekati 60 derajat itu 1 per cos X akan sama dengan 1 per cos 60 derajat. Berapa? Sama dengan 1 per 2 sama dengan 2. Nah, ini teman-teman, beginilah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini kita sama ya, materinya masih tentang limit. Kita diminta untuk menghitung limit X mendekati 2 X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 4. Oke, kita rewrite dulu. Limit X mendekati 4 ya, 2. Limit X mendekati 2, X kuadrat minus 5X plus 6 X kuadrat min 4, X kuadrat minus 4. Nah, seperti itu. Ya, kita tinggal masukin kan, si ini.
menjadi 4 minus 10 plus 6 per 4 min 4, maka akan dapat 0 per 0 seperti itu, 0 per 0. Nah teman-teman, apakah setelah kita mendapatkan 0 per 0 berarti nilai limit X mendekati 2 dari fungsi ini itu 0 per 0? Ya teman-teman, jika kalian menemukan sebuah hitungan hasil dari limit itu menjadi seperti ini disebutnya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Oke. Bentuk tak tentu seperti itu. Mengapa ini bisa disebut bentuk tak tentu? Karena dalam matematika ini bukan hasil limit. Mengapa disebut bukan hasil limit? Karena dengan adanya 0 per 0 itu kita didorong untuk ya Allah, disebut nanti kita didorong untuk memanipulasi ini supaya diusahakan bentuk hasilnya tidak 0 per 0 seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Karena apa? Ya karena kan di dalam limit itu fungsinya itu harus seperti ini kan, misal harus continuous. Nah jika kalian melihat dari fungsi-fungsi ini ada saatnya mereka itu tidak akan terdefinisi pada X sama dengan 2 ataupun negatif 2 seperti itu. Jadi harus ada sebuah pemfaktoran seperti itu. Nah jadi jika kita menemukan 0 per 0, maka karena fungsi di dalam limit ini berbentuk kuadrat yang mana cenderung untuk bisa difaktorkan seperti itu, maka faktorkanlah. Caranya adalah kita faktorkan aja X kuadrat min 5X plus 6 X kuadrat min 4. Bagaimana cara memfaktorkannya adalah kita faktorkan dulu yang atas, di mana X1 plus X2 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5 katakanlah. Berapa juga X1 dikali X2? 6. Ya ini mungkin juga berarti kan bisa negatif 2 ini juga negatif 3 negatif 2 ini negatif 3 dikali negatif 2 seperti itu. Jadi kita bisa memakai X minus 3 X minus 2 per X plus 2 X minus 2 ini kan sesuai dengan A kuadrat min B kuadrat kan, dimana A plus B minus B seperti itu. Nah setelah ini kan ada yang sama, dia coret-coret. Nah hasilnya adalah kita tulis langsung ke limit X mendekati berapa? X mendekati 2 dari X minus 3 per X plus 2 X plus 2 berapa? Negatif 1 per 4 seperti itu teman-teman. Itu hasilnya. Nah kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini bukan tentang limit teman-teman, tapi ini adalah tentang lanjutan dari limit, derivatif teman-teman. Derivatif kan didapatkan dari konsepnya itu didapatkan dari limit seperti itu. Jadi diberikan persamaan kurva di mana X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X minus 2Y sama dengan 20. Yang pertama tentukan turunan implisit daya per dx. Yang kedua tentukan nilai daya per dx pada titik 2,4. Tentukan persamaan garis singgung kurva pada titik 2,4. Nah saat kita membaca soal ini, apa yang bisa terpikirkan oleh kita? Nah teman-teman, saya anjurkan jika kalian membaca sebuah soal ini, kalian pikirkan dulu dalam bentuk kurva, kalian pikirkan dulu dalam bentuk visualisasi apa maksud dari soal ini. Nah saya ingin mencoba membantu untuk memvisualisasikan kurva dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah kurvanya adalah seperti ini, berbentuk lingkaran seperti itu teman-teman. Nah yang pertama A itu tentukan daya per dx. Kalau daya per dx itu kan turunan pertama dari ini. Segala hal yang berbentuk ataupun segala hal yang berkaitan dengan turunan pertama, maka mereka itu cenderung menyinggung setiap titik-titik. Setiap ini nih, mereka itu akan cenderung menyinggung seperti ini.
Turunan pertama itu kan seperti gradien pada titik-titik tertentu. Nah, begini. Nah, seperti itu daya per dx itu di setiap titik ya. Daya per dx itu semacam persamaannya gitu. Nah, itu yang ke A. Yang ke B adalah tentukan nilai daya per dx di titik 2,4. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan ini, maka kita bisa menentukan nilai daya per dx-nya secara apa? Ya, secara gamblang seperti itu dengan cara masukkan 2,4. Artinya apa? Artinya pada saat 2,4 kan, 2,4 itu di sini. Nah, berarti kemiringannya di sini. Nah, kita itu disuruh untuk mencari ataupun berapa sih kemiringan ini, berapa sih gradien ini, yang kemana kan ini seperti delta x ya. Ini kan delta y nya, ini delta x nya. Berapa kemiringan itu? Kemiringan itu bisa didapat dengan seperti tadi ambil dulu daya per dx nya, terus nanti 2,4 itu dimasukin ke dalam daya per dx nya, seperti itu ya. Nah, gitulah. Terus apa teman-teman, kita lihat pertanyaan yang ke C. Bentar dulu, saya hapus dulu ginilah ya, gitulah kurang lebihnya. Nah, untuk yang ke C, tentukan persamaan garis singgung kurva di titik 2,4. Oke teman-teman, ini tuh kan ini tuh kan saya ingin coba dulu seperti ini, M kan ya, gradien di mana delta y, delta x, seperti itu. Nah, teman-teman, ini semacam grafik linear atau garis linear. Nah, yang ke C adalah kita diminta untuk apa persamaan garis linear ini, seperti itu ya. Seperti itulah, kurang gampang ya gambaran dari soal tersebut. Nah, kita lanjut dulu aja yang ke A. Yang kita rewrite dulu, x kuadrat plus y kuadrat plus 4x minus 2y sama dengan 20. Kita cari daya per dx dengan cara apa? Ya dengan cara turunan teman-teman. Dx kuadrat per variabelnya x plus dy kuadrat per apa di sini yang diturunin? Yang diturunin adalah variabel y, jadi dy. Terus karena ini semacam disebutnya semacam aturan rantai lah ya, aturan rantai. Karena kan kita ingin mencari daya per dx, maka masukkan daya per dx. Nah, ini kan bisa dicoret nih, ini tapi ntar dulu deh. Semacam aturan rantai atau misalkan y kuadrat, seperti itu. Kita bikin aja misalkan fx nya itu x kuadrat, bukan begitu ya. Ini hanya sebuah visualisasian. Misalkan u nya itu adalah x kuadrat, pi kuadrat kan, pi kuadrat, terus pi nya itu adalah y, seperti itu. Maka jika kita ingin mencari turunan u, du itu akan sama dengan du per dpi, terus dpi per dy ya, gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu kan. Berarti kita ntar itu dapat 2pi dikali dpi dy atau 2x atau 2y seperti itu. Itulah ya. Nah, seperti itu. Dengan konsep yang itu kita bisa menerapkannya ke dalam ini. Dengan daya per dx plus d4x per dx minus jangan minus plus lah, plus d min 2y ke dy dx sama dengan, kita kan turunan ini tuh 20 sih, kenapa 0 ya? Turunan 20 itu adalah 0. Terus kita turunin langsung dx 2x terus plus 2y dy per dx terus 4 plus negatif 2 ya, negatif 2 per dy
dx sama dengan 0. Kita coba keluarin daya dx-nya. Yang ini kan gak ada lagi kan daya dx, nggak ada. dy per dx sama dikali 2y minus min 2 sama dengan ini, kita pindahin aja min 2x min 4. Terus dy per dx sama dengan min 2x min 4 2y minus 2. Nah, kita bagi 2, min x min 2 y min 1. Nah, ini teman-teman dy per dx nya. Berarti yang a itu kita dapat. Terus yang b itu adalah dy dx. Berapa besar dy dx? At 2,4. Artinya x nya itu sama dengan 2 dan y nya itu sama dengan 4. Yang tadi saya bahas itu yang b itu terkait berapa sih kemiringan ini tuh, seperti itu. Tapi saya bisa nebak teman-teman, besarannya itu pasti daya per dx-nya itu pasti negatif. Karena apa? Karena ini kemiringannya itu kemiringan ke kiri, dimana kemiringan ke kiri kan pasti gradiennya negatif. Beda halnya misalkan ini tuh pasti positif teman-teman, kalau ini negatif karena arah kemiringannya seperti itu. Lanjut aja ya. Tadi itu kan dy per dx-nya itu berapa? Kita tulis dulu, dy per dx sama dengan min x minus 2 per y minus 1 Jadi masukin aja min 2 min 4 ya, min 2 min 4 terus 3 no kan, min 4 per 3 teman-teman. Ini yang ke B. Kita lanjut yang C. Yang C itu kita disuruh membuat apanya? Kita disuruh untuk membuat persamaannya. Kita tahu bahwa M itu kan sama dengan Y min Y1 sama dengan X min X1 X min X1 atau delta Y atau delta Y per delta X itu kan perubahan vertikal per perubahan horizontal. Nah, artinya tahu kan kita itu persamaannya itu ini kan negatif 4/3 ya, negatif 4/3 kemiringannya itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita masukin aja negatif 4/3, X nya kita X min X1. X1 nya apa? X1 nya ya yang ini teman-teman, minus 2 min 2 sama dengan Y min Y1, Y nya Y aja min 4 seperti itu. Nah, kita tinggal kali 3 deh buat ngehilangin si ini. Jadi negatif 4x plus 8 sama dengan 3y minus 12. Jadi 3y sama dengan min 4x plus 20. Nah, ini teman-teman, seperti itu ya. Ada lagi nggak? Sebenarnya harusnya ada deh. Oh, yang ini nih belum. Ini belum saya hapus. Tadi percobaan aja deh. Nah, teman-teman, kita disuruh untuk menghitung limit lagi ya. Aduh, limit. Kita disuruh untuk menghitung limit saat x mendekati 4 pada fungsi akar x minus 2, x min 4. Ya, masukin aja, read dulu. Limit x mendekati 4 akar x minus 2, x minus 4. Masukin 2 minus 2, 4 min 4 sama dengan 0/0. Aduh, kita mangi bentuk tak tentu lagi. Itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, ini kan ada akar X seperti itu. Maka kita ubah supaya apa? Supaya rasionalisasi lah intinya, konjugat. Ya, kita akar X minus 2 X min 4 dikali jangan kali, titik aja deh, titik akar X plus 2 akar X plus 2. Mengapa teman-teman? Mengapa harus akar X plus 2 yang dipilih? Karena saya berusaha agar si pembilang ini gak ada akarnya seperti itu. Karena kan kita tahu itu dari misal A kuadrat min B kuadrat itu A plus B dari A minus B. Kalau ini gimana? A minus B. Ya, kita akar A plus B, akar A plus akar B, akar A minus akar B, seperti itu kan dapatnya.
Sama ini juga. Padahal tong dihapus ya. Biarin lah. Hapusnya gini aja deh. Hapus lah. Nah, teman-teman, ini tuh setelah dikaliin kita akan dapat X minus 4 kan, min 4 seperti itu. Dan juga di sini tuh kita akan dapat X akar X. Benar nggak X min 4 ya? X 2X habis min 4 ya, benar. Terus plus 2X ya, plus 2X min 4 akar X, min 4 akar X, terus juga min 8. Nah, teman-teman, setelah kita mencoba untuk merasionalisasi dari kedua persamaan ini ataupun fungsi ini, kita jangan dulu dimasukin ya. Karena apa? Karena tujuan utama kita adalah menyederhanakan suatu hal mungkin supaya kita dapat limitnya tersebut. Sederhanakannya dengan cara apa? Ya, X min 4 ini tuh bisa dikeluarin kan akarnya dari ini sama ini ya, keluarin dulu akarnya X, terus kan X min 4 kan, X min 4. Nah, terus si ini juga bisa dikeluarin angka 2 nya, plus 2X X min 4 kan, min 4 sama. Nah, teman-teman, ada kesamaan dari bawah sama atas. Bentar dulu, kita sederhana dulu deh. X min 4 akar X plus 2 dikali X min 4 ya, kita tinggal coret-coret aja deh. Jadi kita dapat 1 per akar X plus 2, maka kita akan tulis limit X mendekati 4 dari 1 per akar X plus 2 itu akan sama dengan 1 per 4 lagi, teman-teman. Seperti itu. Bentar, ini benar nggak sih? Benar itu. Ini saya kurang percaya ya. Enggak lah, biarin aja deh. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, saat kita mendapatkan bentuk tak tentu, baik itu 0 per 0 ataupun baik itu tahingga per tahingga, seperti itu. Sebenarnya kita ada cara selain dengan cara rasionalisasi atau pemfaktoran. Caranya itu dengan menggunakan aturan kayaknya gini deh, aturan L. Semoga saya benar. L'Hopital, seperti itu. Aturan L'Hopital mengatakan jika ada limit X mendekati C dari fx per gx itu sama dengan 0 per 0, atau juga kalau gak salah begini, atau juga kalau gak salah negatif tahingga, seperti itu. Maka penyelesaiannya adalah jika limit dari f aksen x enggak begitu ya. Jika f aksen x per g aksen x sama dengan c, artinya turunan dari kedua fungsi ini jika fx nya diturunkan juga dengan gx nya diturunkan ada nilainya, saat kita dimasukkan c, misalkan ada d lah, saat kita masukkan d ada nilainya, maka itu akan limit x mendekati c dari fx per gx itu akan sama dengan limit f aksen x per g aksen x saat x mendekati c, seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya aturan hukum L'Hopital ini memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah limit seperti itu. Coba ya. Nah, ini kan 0 per 0, maka kita akan coba turunkan dulu si ini, ya. Misal kita turunkan dulu X minus 2. Bagaimana turunkannya? Atau diderivatifin deh ke dx ya. dx. Ya, karena kan kita tahu ini tuh pasti nggak bisa diturunkan, karena bukan nggak bisa, tapi turunannya adalah 0. Ya, jangan dianggap. Terus kita disuruh untuk turunan dari X pangkat 1 per 2 per dx. Maka itu adakan sama 1 per 2 akar X, seperti itu. Nah, untuk ini juga sendiri, yang ini kan turunannya 1 ya, seperti itulah. Jadi limit X mendekati 4 itu akan sama dengan 1 per 2 akar X atau 1 per 4, sama dengan hasil yang tadi saya hitung yang ini. Nah, coba yang ini.
Dengan konsep yang sama kita turunkan dulu yang atas 2x minus 5, terus yang bawah 2x ya, 2x dong kan, 2x berapa, kita coba dulu. Limit x mendekati 2 dari ini 2x 5 per 4, 5 per 4. X itu kan mendekati 2 dikali 2, 4. 2 dari mana 5 nih? Dari mana 2? Ya harusnya negatif 1/4 dong. Gimana sih ya? Nah gitu teman-teman ya. Bentar tulis dulu. Jadi 2x minus 5 terus 2x itu jika dimasukkan 4 dikurangi 5/4 akan sama dengan negatif 1/4. Seperti itu teman-teman.